Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melepas Harta dan Mendapat Harta. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 21 sampai dengan ke-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar untuk mendapat, maka kami harus melepaskan, termasuk di dalam masalah harta benda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dapatkan sebuah kalimat yang berbunyi, untuk mendapatkan engkau harus melepaskan. Untuk mendapatkan engkau harus melepaskan. Apa yang dimaksud dengan untuk mendapatkan engkau harus melepaskan? Pada konteks bagian Markus 10, di sini berbicara tentang betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya yang ingin masuk dalam kerajaan surga, dia kemudian bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Lalu Yesus berkata, untuk bisa engkau mendapatkan harta di surga, engkau harus melepaskan apa yang menjadi harta di dalam dunia, yang engkau miliki, yang engkau pegang, yang engkau usahakan, yang engkau kumpulkan sekian lama, maka lepaskanlah, engkau akan dapatkan harta di sorga. Kemudian bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian setelah itu barulah engkau datang lagi kepadaku dan mengikut aku. Bagaimana respon si orang kaya ini? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dikatakan menjadi kecewa? Sebab sesungguhnya si orang kaya ini adalah memang hidupnya hanya berorientasi kepada harta. Dia ingin dapatkan harta yang di dunia, dia pun juga ingin mendapatkan harta yang di sorga. Sementara Yesus punya sebuah peraturan. Kalau engkau ingin dapatkan harta yang di surga, lepaskanlah harta yang ada di dalam dunia. Ini yang disebut dengan kalimat renungan yang kita pelajari saat ini adalah melepas harta untuk mendapat harta. Melepas harta yang ada di dalam dunia untuk mendapatkan harta yang ada di sorga. Ayat 23 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambungnya lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka makin gembar dan berkata kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kita melihat ayat yang di dalam bagian terakhir, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Maka ini punya makna yang sangat mendalam. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu mungkin bagi Allah? Mari kita pelajari berbicara tentang melepas harta untuk mendapatkan harta. Ingatlah, harta yang ada di dalam dunia ini semuanya bersumber dari Allah. Waktu kita bisa bekerja, berusaha, mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan, itu berasal dari Allah. Mengapa? Karena dirimu sendiri adalah ciptaan Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diberikan kecerdasan, diberikan keterampilan. Semuanya bersumber dari Allah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan itu yang tidak dari Allah. Seluruh alam semesta ini, waktu kita ingin mengejar uang, mengejar emas, perak, perunggu, sebutlah saja, itu yang biasa dipakai menjadi urutan daripada orang yang berhasil di dalam sebuah perlombaan olahraga. Perunggu Tuhan yang menciptakan, perak Tuhan yang menciptakan, emas Tuhan yang menciptakan. Lalu apa yang diperjuangkan oleh kita? Tidak ada. Waktu kita bisa berusaha, bekerja dan segala macam tanpa Tuhan memberkati, kita tidak pernah bisa memiliki apa-apa.
Dan Tuhan pada saat yang sama mengajarkan bahwa ada pihak lain, yaitu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin dapatkan hidup yang kekal, apa yang firman Tuhan katakan? Maka engkau jualah seluruh milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian barulah engkau datang kepada aku. Yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa harus dijual semuanya? Yesus ingin mengajarkan supaya engkau belajar peduli apa rasanya jadi orang miskin. Supaya engkau bisa peduli apa rasanya engkau tidak memiliki apa-apa. Seperti orang-orang, jikalau engkau kemudian menjual seluruh harta milikmu, dibagikan kepada orang miskin, engkau punya peranan yang sama, punya perasaan yang sama dengan mereka. Mereka miskin, mereka apa-apa, engkau mengalaminya. Maka itulah yang disebut dengan kasih. Itu yang disebut dengan Yesus menyerahkan seluruh keberadaan dirinya. Yesus menyerahkan harta kehidupannya pribadi. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia melepaskan haknya sebagai Allah. Kemudian datang ke dalam manusia, ke dalam dunia manusia berdosa untuk menyelamatkan. Itu yang dilakukan oleh Kristus, dan Kristus meminta kalau orang mau mengikut aku, maka apa yang dilakukan oleh Kristus harus dilakukan oleh kita. Bukan berarti kita harus menjadi orang miskin, bukan berarti kita sesungguhnya, bukan berarti kita tidak boleh kemudian tidak punya apa-apa. Tetapi esensi daripada bagian firman Allah ini, waktu engkau tidak bisa melepaskan apa yang mengikat engkau, engkau tidak bisa kemudian menjadi pengikut aku. Pada saat melepaskan harta sesungguhnya, realisasinya dalam kehidupan kita, artinya setiap harta yang kita punya itu harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi bagian orang lain, di mana engkau diberkati oleh Allah dan engkau dipanggil juga untuk memberkati orang lain, maka engkau baru bisa beroleh harta yang di sorga. Tetapi orang kaya itu berkata apa? Dia menjadi sangat sedih dan kecewa karena hartanya banyak. Kesimpulan lainnya berarti orang yang tidak pernah siap mengikut Yesus dan tidak pernah siap untuk berkorban bagi Kristus dan tidak pernah siap mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Kristus buat setiap kita masing-masing, termasuk juga adalah orang kaya. Sahabat seperjalanan, seluruh keberadaan kita tidak hanya berbicara tentang kekayaan finansial, kekayaan harta benda, tapi waktu karunia keberadaan kita jangan hanya untuk dirimu sendiri. Tatkala engkau diminta untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kita seperti orang kaya ini, dia menjadi kecewa dan sedih karena hartanya banyak, tidak pernah mau melepaskan apa yang menjadi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya untuk dibagikan kepada orang lain, untuk bisa mengikut Kristus. Maka kita tidak hanya boleh hanya menerima yang baik dari Kristus, tetapi kita harus mencontoh, meneladani apa yang baik dari Kristus yang sudah dicontohkan kepada kita, yang harus kemudian kita lakukan. Ingat baik-baik, kalau ingin mendapatkan harta di sorga, engkau harus melepaskan harta yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian barulah kita disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin melepaskan harta yang di dalam dunia untuk mendapatkan harta yang ada di sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.